Oke, kita lihat soal nomor 10, sebuah rangkaian terdiri atas kapasitor, 2 baterai ideal, 2 resistor, dan sebuah saklar es. Awalnya saklar es ini telah terbuka untuk waktu yang sangat lama. Kemudian jika saklar ini ditutup dan setelah waktu yang lama, berapakah perubahan eh, muatan pada kapasitor? Ya, ketahui nilai C-nya ada, GGL ada, dan R-nya ada semua ya. Baik, yang pertama adalah kondisi terbuka. Artinya adalah yang pertama kondisinya itu kayak gini rangkaiannya ya. Jadi S terbuka, buka lama. Ya, anggaplah T menuju tak hingga gitulah ya. Tadi kan rangkaiannya gini ya, ada kapasitor rangkaiannya, ada baterai, ada hambatan ya. C, R2, E2. Maka ini adalah kita sebut sebagai namanya proses pengisian kapasitor. Kapasitor ya. Nah, kemudian ketika T-nya menuju tak hingga atau sangat lama, maka P di C-nya sini VC itu akan sama dengan tegangan baterai. Sehingga di kondisi ini saya bisa bilang bahwa Q0-nya sama dengan C kalikan VC sama dengan C dikalikan E2. Jadi saya punya C-nya 10 mikrofarad. Saya kalikan dengan GGL kedua 3 volt sama dengan 30 mikrocoulomb. Itu adalah apa namanya? Kondisi awalnya ya. Berikutnya adalah di sini katanya saya tambahkan sini biar cukup ya. Oke. Berikutnya adalah kondisi kedua katanya es ditutup. Kemudian lama ketika T-nya menuju tak hingga juga. Artinya gimana di sini? Artinya adalah kalau kita tutup saklar es yang satu lagi, maka akan terjadi sebuah apa namanya? Sebuah rangkaian di sini kan ya. Jadi rangkaiannya adalah seperti ini. Ada rangkaian seperti ini, kapasitornya. Oke, ya. Nah, ini kita punya nilainya GGL1, GGL2, R2, R1 sama C. Nah, ini sama-sama masih pengisian kan ya. Ini juga masih pengisian. Tapi gimana cara kita menghitungnya? Saya butuh adalah nanti kayak gini. Ini berapa VC-nya? Kita kan ya. Karena saya butuhnya adalah nanti hasil akhirnya adalah Q aksen sama dengan C kali VC juga. VC aksen lah kasih nama. Itu kan? Saya butuh VC aksen nih. Berapa nilainya? Nah, kalau saya hitung di sini berarti ada satu kata kunci yaitu ketika ininya menuju tak hingga T-nya. Nah, ini kan sama kan? Ini juga kan pengisian ya. Pengisian kapasitor. Kalau nanti T-nya udah menuju tak hingga, maka rangkaiannya tunak. Tunak ya. Sorry. Tunak atau udah steady state atau sudah penuh. C-nya penuh. Maka di sini ada poin penting yaitu C itu analoginya ya dapat dianalogikan seperti
kabel yang rusak. Artinya apa? Bisa dihilangkan dari rangkaian, sehingga yang ini rangkaiannya menjadi seperti apa? Jadi kita bisa hilangkan ininya. Jadi gini rangkaiannya sekarang. Nah, gimana ngitungnya ya? Kita bikin loop dulu ya sekarang ya. Loopnya gimana? Kita bikin aja seperti ini loopnya. Oke, loopnya kita buat. Maka saya butuh cari VC-nya. Ini gimana VC-nya nyarinya? Karena di tengah-tengah nggak ada apa-apa ya. Udah, VC sama dengan yang ini berarti. Ini VC aksen juga. Mau di sini juga boleh. Ini juga sama. Ini VC aksen juga sama aja. Antara ujung dengan ujung. Oke, jadi saya cari VC ini ya. Saya butuh apa? Butuh arusnya. Maka anggaplah ini titik. Misalkan ini A dengan B. Maka saya punya dengan VC aksen sama dengan VA kurangi VB sama dengan sigma E min sigma IR. 2 ininya 2. Saya butuh I-nya kan ya. Cari I-nya gimana? Bikin loop. Dengan I-nya adalah kita bikin cari I gitu ya. I sigma EGL sama dengan sigma IR. Kita punya GGL2 yang searah positif ya. Dan ini kan ke sini arahnya ya. Ini ke sini ada arahnya. Kemudian karena S1-nya arah GGL-nya melawan arah loop, berarti minus GGL2 sama dengan I R1 tambah R2. Saya punya berarti dikurangi itu berapa? 2 volt sama dengan I 0,2 0,6 ya. Maka I-nya sama dengan 2/0,6 20 per 6 ya. 10 per 3 ampere. Jadi yang ini sama dengan E2-nya itu berapa? 3 volt dikurangi 10 per 3 dikalikan R2-nya 0,4. 3 dikurangi 4 per 3 sama dengan 9 per 3 jadi 5 per 3 volt. Maka saya punya Q aksen sama dengan C kali VC aksen. C-nya adalah 10 mikrofarad dikali 5 per 3 volt sama dengan 50 per 3 mikrokulom ya. Jadi kita punya nanti terakhirnya adalah delta Q sama dengan ya Q 0 kurangin Q aksen. Ya, seperti itu ya. Anda bisa hitung berapa perubahan dari muatan pada kapasitornya.